Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini menjelang siang Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita masih bisa mengikuti rutin kajian ilmu dharuri ini dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Tujuannya supaya ditujukan kepada saudara-saudara kita yang mungkin di situ mempunyai penyakit, masih sakit, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, dan segala kesulitan-kesulitan baik berurusan dunia ataupun akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hatihin niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga mengingatkan diri pribadi dan para jamaah untuk selalu menghadirkan niat yang baik di dalam kita mengikuti majelis ta'lim ini. Kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Sekarang kita akan menjelaskan tentang bagaimana kita merawat orang yang meninggal. Kewajiban-kewajiban apa saja yang diperuntukkan untuk yang masih hidup. Pasal menjelaskan tentang cara mengurus mayit dan sholat jenazah. Di sini disebutkan memandikan jenazah, mengkafaninya, menyolatinya, dan menguburkannya adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban yang dilakukan apabila dilakukan oleh sebagian orang dan dianggap mencukupi, maka yang lain tidak berdosa. Kalau sebaliknya atau ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu diharuskan bagi setiap individu, setiap orang mukallaf untuk mengerjakannya. Tidak bisa dikerjakan oleh orang lain kemudian dia tidak berdosa, enggak bisa. Jadi setiap orang itu harus mengerjakannya, itu fardu ain. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu, seperti puasa Ramadan. Bagi orang yang tidak mempunyai uzur, wajib bagi setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat fardu dan puasa Ramadan. Tapi kalau fardu kifayah ini, kalau sebagiannya melaksanakannya dan dianggap cukup, maka yang lain itu tidak berdosa. Jadi di sini mensolati mayit, mengkafani, kemudian menguburkannya, memandikannya itu fardu kifayah.
Bagi siapa di sini? Bagi orang yang mengetahuinya. Bagi orang yang mengetahuinya, baik laki-laki ataupun perempuan di sini. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau ada seseorang yang meninggal, orang itu muslim, kemudian diketahui oleh muslim yang lain, dibiarkan, baik laki-laki ataupun perempuan yang melihatnya tersebut, yang tahu, maka dia akan berdosa kalau dibiarkan. Jadi wajib bagi orang yang mengetahuinya, mengetahui mayit bahwasanya di situ ada mayit muslim, untuk melakukan 4 perkara ini. Apa itu? Memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dan menguburkannya di kuburan Islam. Jadi ini kewajiban bagi yang hidup terhadap mayit yang muslim. Tapi kalau yang dilihat umpamanya, yang dilihat itu adalah seorang yang bukan muslim, bagaimana? Kalau seseorang itu yang meninggal itu bukan muslim, maka nanti ada 2. Ada namanya kafir ataupun kafir harbi, orang yang memusuhi orang muslim. Ada namanya zimmi. Ada namanya zimmi. Zimmi itu adalah seseorang yang non muslim yang ada di bawah kekuasaan orang muslim. Setiap tahun itu dia membayar sesuatu yang diperuntukkan untuk pemerintahan muslim. Itu namanya zimmi, ditujukan kepada khalifah. Jadi itu namanya zimmi. Kalau yang zimmi ini orang bukan muslim, setiap tahun dia membayar pajak, maka kalau dia meninggal, masih ada hak-hak muslim yang lain kepada orang tersebut, orang yang bukan muslim. Apa itu? Yaitu mengkafani dan menguburkannya. Dari mana? Dari mana uangnya? Bisa diambilkan, kalau dulu itu kan ada Baitul Mal. Kalau sekarang kan nggak ada, maka diambilkan dari orang-orang yang kaya, dari orang muslim. Itu gimana? Kalau kita tahu ya, hukum Islam itu Masya Allah, kepada selain muslim pun, asalkan dia itu tunduk kepada orang muslim, masih ada hak-haknya. Artinya kalau dia dibiarkan, orang kafir tadi, orang yang non muslim tadi dibiarkan meskipun meninggal, dan dia tadinya itu tunduk pada orang muslim, maka yang lain orang muslim itu masih kena dosa. Bagaimana muslim itu masih ada hak kepada orang yang non muslim, yang tunduk kepada orang muslim, sudah meninggal masih ada sesuatu yang harus diurus kepada orang yang non muslim tersebut. Itu kalau non muslimnya itu adalah itu tadi zimmi, yaitu orang yang non muslim yang ada di bawah kekuasaan orang muslim. Setiap tahunnya itu membayar sesuatu kayak pajak begitu, diperuntukkan jizyah, biasanya bahasanya itu diperuntukkan untuk orang muslim. Jadi ketika meninggal pun itu masih ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang muslim untuk orang itu, untuk orang yang zimmi, kafir zimmi tersebut. Apa itu? Yaitu mengkafani dan menguburkannya. Tapi kuburannya bukan kuburan orang muslim, kuburan orang yang non muslim. Tapi kalau dia itu orang yang memusuhi Islam, maka tidak ada hak bagi kita. Begitu juga orang yang keluar Islam dan mati dalam keadaan itu. Seperti siapa? Seperti orang-orang yang mencaci maki Allah, meremehkan agama. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mencaci maki Allah dengan menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi yang namanya mencaci maki Allah itu apa? Mensifati Allah dengan salah satu sifatnya.
maka itu jelas orang tersebut itu keluar dari Islam, karena dia bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai', dan bertentangan dengan sifat wajib Allah al-mukhalafatu lil hawadits, bahwasanya Allah berbeda dengan yang baru. Artinya Allah mempunyai sifat yang layak bagi Allah, sifat sempurna yang layak bagi Allah. Kemudian sifat makhluk juga mempunyai sifat yang khusus pada makhluk. Tidak boleh sifat makhluk itu dinisbatkan kepada Allah. Begitu juga sebaliknya sifat Allah dinisbatkan kepada makhluk. Kalau dibalik ataupun menyifati Allah dengan sifat makhluknya, atau makhluk itu disifati dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut telah bertentangan dengan sifat wajib Allah al-mukhalafatu lil hawadits, bahwasanya Allah berbeda dengan makhluknya. Orang yang seperti ini mati dalam keadaan itu, dalam keadaan menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya, maka dia telah keluar dari Islam. Maka orang yang seperti ini itu berarti sama seperti orang yang kafir harbi tadi. Artinya tidak ada hak bagi orang muslim untuk apa? Untuk mengurusi dia, baik itu memandikan, mengkafani, mensolati, apalagi mengkuburkan, tidak ada. Cuma dianjurkan orang muslim itu untuk berbuat sesuatu supaya apa? Supaya orang muslim yang lain itu selamat dari baunya. Jadi disingkirkan. Bahkan ceritanya bahwasanya seandainya pun orang yang keluar dari Islam tersebut itu dimakankan anjing, diperuntukkan dagingnya tersebut untuk anjing, itu tidak dosa. Kenapa? Karena tidak ada nilainya. Muslim itu nilainya tinggi. Seorang muslim sampai meninggal itu nilainya sangat tinggi. Jadi seorang muslim itu nilainya sangat tinggi. Tapi kalau bukan muslim, ya tidak ada nilainya. Seperti orang yang keluar dari Islam. Jadi sekali lagi, kewajiban bagi kita, seorang yang masih hidup, orang muslim, itu adalah kalau tahu tentang ada muslim yang lain, itu kewajiban kita adalah memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan di kuburan orang Islam. Kalau dibiarkan, ada orang yang tahu dari muslim yang lain, dibiarkan sampai bau, tahu dia, kemudian tidak segera diurusin, atau sampai perutnya itu membengkak saking lamanya, itu kan, maka orang yang tahu tadi itu berdosa. Jadi wajib bagi orang yang masih hidup untuk mengurusi si mayit jika mayitnya itu adalah mayit yang muslim. Tapi kalau dia adalah orang yang bukan muslim, kalau dia zimmi, maka ada masih hak-hak muslim untuk mengurusinya. Apa itu? Yaitu mengkafani, kemudian dikuburkan di kuburan bukan orang muslim. Tapi kalau dia itu adalah kafir ataupun non muslim yang statusnya adalah memusuhi Islam, atau dia keluar dari Islam dengan cara apapun, yang tiga itu, dengan perbuatan, dengan keyakinan, ataupun dengan ucapan, seperti mencaci maki Nabi, menisbatkan Nabi adalah berbuat kekufuran, mengatakan meyakini Nabi itu berbuat dosa besar, yang seperti kita jelaskan kemarin. Maka kalau dia mati dalam keadaan itu, yang lain dari orang-orang muslim tidak ada hak untuk mengurusi dia. Bahkan dibiarkan sehingga dimakan oleh binatang buas, itu tidak akan berdosa orang-orang yang tahu bahwasanya dia meninggal dalam keadaan itu. Makanya kita harus tahu. Kemudian jika jenazah tersebut muslim dan dilahirkan dalam keadaan hidup, itu tadi. Demikian pula fardu kifayah mengkafani dan menggugurkan jenazah kafir dhimmi.
Itu tadi, kafir dhimmi itu adalah kafir yang membayar jizyah kepada khalifah kaum muslimin, itu kan. Sedangkan bayi yang gugur, ya di sini yang meninggal wajib dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Namun kafir dhimmi dan bayi yang gugur tersebut keduanya tidak disolati. Tadi kan kita menjelaskan yang kita lakukan orang muslim kepada orang non muslim yang tunduk kepada pemerintahan muslim, maka itu hanyalah mengkafani dan mengkuburkannya, bukan mensolati. Mensolati. Kenapa? Karena sholat itu kenapa diperbolehkan dalam mengkafani ataupun memandikan, nggak apa-apa meskipun memandikan. Kenapa? Karena itu tidak butuh pada niat. Nah, kenapa diperbolehkan? Karena tidak butuh pada niat. Seandainya ada orang muslim, tidak ada orang muslim yang lain, orang muslim meninggal, kemudian tidak ada orang muslim yang lain, yang tahu itu adalah orang yang bukan muslim, non muslim, tahu bahwasanya ada orang yang muslim meninggal, kemudian dia dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan. Bagaimana? Bisa nggak bisa? Hasil. Kenapa? Karena yang namanya mandi dan mengkafani itu tidak butuh niat. Karena niat itu hanya bisa diterapkan dari orang muslim. Ahlun niyah, orang yang berhak untuk niat itu hanya kepada orang muslim. Nah di sini kenapa tidak boleh seorang yang non muslim itu ketika meninggal kemudian tidak boleh disolati? Kenapa? Karena kan dalam solat ada niat, ya kan? Ada niat, bahkan di situ di solat itu ada doa istighfar, ada doa minta ampun. Lah kita kan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya kan? Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang musyrik kepada Allah. Tidak mengampuni. Kok dia mendoakan istighfar, mendoakan mengampuni? Berarti itu kan menentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh mensolati orang yang bukan muslim meskipun dia adalah dhimmi. Jadi tidak boleh. Kemudian bagi seorang anak, bagaimana? Anak dilahirkan oleh seorang ibu, lahir, bagaimana? Itu nanti dilihat. Kalau si anak tersebut itu masih ada tanda-tanda kehidupan, dengan apa? Bergerak atau dia menjerit umpamanya kan, maka bagi orang yang masih hidup, dia setelah berapa lama begitu dia menjerit, bergerak, meninggal, berarti itu kan statusnya sudah berbentuk manusia, bisa bergerak, dia bisa menjerit. Maka bagaimana orang muslim yang lain terhadap dia? Maka wajib bagi muslim yang masih hidup untuk melakukan 4 perkara seperti halnya orang dewasa yang meninggal. Apa itu? Memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan di kuburan orang muslim. Jadi kalau seorang anak meninggal, tapi sebelumnya itu ada tanda kehidupan bagi dia, menjerit atau dengan bergerak, kemudian dia meninggal, maka statusnya seperti orang dewasa. Wajib bagi yang lain untuk melakukan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Tapi kalau si anak tersebut itu lahir, tidak ada tanda kehidupan bagi dia. Kan ada kan seorang yang masih bayi, anak bayi itu lahir kemudian meninggal, maka dilihat dia sudah berbentuk manusia apa enggak. Telinganya sudah ada umpamanya, kemudian sempurna bentuk manusia, maka inilah yang dimaksud di sini.
Apa kewajiban muslim yang lain itu kepada bayi tersebut itu adalah 3: memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Tidak wajib mensolati. Tidak wajib mensolati. Jadi yang dimaksud di sini anak yang lahir dalam keadaan meninggal, anak yang tidak ada tanda kehidupan bagi dia dan sudah berbentuk manusia. Sudah berbentuk manusia. Faham ya? Tapi kalau meninggal dalam kandungan maksudnya berarti? Ya bisa dalam kandungan ataupun dia itu ketika meninggal, ketika keluar sudah meninggal. Entah itu dalam proses dia itu keluar meninggal. Intinya ketika keluar ada di luar itu sudah tidak ada tanda kehidupan, tapi sudah sempurna bentuk manusia. Tapi kalau umpamanya si anak tersebut belum berbentuk manusia, masih bisa gumpalan daging umpamanya, bagaimana? Maka bagi orang muslim yang lain disunnahkan untuk pertama yaitu melipat, membungkus, kemudian dikuburkan. Sunnah, bukan wajib, karena belum berbentuk manusia. Paham ya? Jadi sunnah untuk membungkus dan mengkuburkannya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi dalam dalam kitab ini tidak wajib disolati, tapi wajib untuk dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Maksudnya itu adalah anak yang lahir kemudian meninggal, dia itu tidak ada tanda-tanda kehidupan dan sudah berbentuk manusia. Tapi kalau dia ada masih tanda-tanda kehidupan tadi, dengan menjerit ataupun bergerak, maka seperti halnya orang dewasa. Wajib bagi kita untuk melakukan 4 perkara tadi: memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkuburkan. Tapi kalau dia tidak berbentuk manusia, berarti kan otomatis tidak akan menjerit. Karena belum berbentuk manusia, belum sempurna, maka disunnahkan untuk 2 perkara. Pertama yaitu membungkus, kemudian mengkuburkannya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah barang siapa yang mati dalam peperangan melawan orang kafir, karena peperangan, ingat ini karena peperangan, maka dikafani dengan pakaian yang ia kenakan. Jika tidak mencukupi, maka ditambah dengan kain kafan lalu dikuburkan. Ia tidak dimandikan dan tidak disolati. Kalau ada orang yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala melawan orang yang non muslim, orang yang memusuhi Islam, orang yang muslim meninggal, bagaimana? Maka tidak wajib bagi kita untuk memandikan dan mensolati. Langsung dikafani dengan kafan apa? Dengan baju yang ia pakai. Dengan baju yang ia pakai kemudian dikuburkan. Kenapa tidak dimandikan? Biar darah-darah yang ada padanya itu menjadi saksi. Menjadi saksi bahwasanya dia itu membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kalau umpamanya dia dikafani dengan bajunya tapi tidak mencukupi, bagaimana? Ditambahkan, nanti kan paling sedikit kafan itu ukurannya berapa? Itu kan nanti ada di situ. Jadi kalau umpamanya orang tersebut itu meninggal karena peperangan, bisa dengan umpamanya ketika menyerang orang orang yang non muslim, orang yang memusuhi muslim tersebut, kemudian kena panah atau kena pedang, atau ketika dia itu menusuk orang kafir, balik senjatanya ke dia. Intinya dia mati karena perang. Beda kalau umpamanya mati bukan karena perang. Dia ikut berperang.
Kemudian habis itu setelah itu dia terkena luka begitu kan. Terkena luka meskipun pada waktu itu ketika perang. Kemudian udah lama lukanya tersebut. Kemudian apa? Kemudian kambuh. Tadinya hampir sembuh, kemudian kambuh, kemudian dia meninggal karena lukanya tersebut. Maka ini bukan dikategorikan mati karena perang. Maka yang seperti ini bukan mati karena perang. Artinya kalau dia mati dalam keadaan itu karena dia terkena luka tadi yang sudah hampir sembuh kemudian kambuh lagi, maka tetap bagi yang lain, muslim yang lain, karena dia meninggal wajib melakukan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkuburkan. Karena dia mati di statusnya mati bukan karena perang. Paham ya? Seperti itu. Lah kenapa dia tidak disolatin? Tidak disolatin karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin bagi dia untuk masuk surga Allah. Karena sudah didoakan rahmat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan keistimewaan orang yang mati syahid itu diantaranya adalah orang tersebut ruhnya langsung masuk surga Allah. Ketika masuk surga Allah mendapatkan kenikmatan itu, nanti ruhnya mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di surga Allah, itu kan akan membekas pada fisiknya, jasadnya. Sehingga orang yang mati syahid yang ikhlas karena Allah, bukan mati karena ingin dipuji, bukan karena ingin supaya dikatakan terkenal, dia membela agama Allah karena murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini nanti kalau mati dia itu ruhnya masuk surga. Dengan itu nanti karena dia ruhnya itu menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jasadnya tidak akan termakan oleh tanah. Seperti digambarkan oleh para ulama itu seperti matahari yang begitu jauh dari kita tapi masih ada manfaatnya di muka bumi ini karena dari sinar-sinar yang ditimbulkan dari matahari tersebut. Jadi ada manfaatnya, bisa membuat tumbuhan hidup. Begitu juga orang yang mati syahid, seperti itu. Begitu juga yang pahalanya itu sama dengan orang ini, orang yang memegang senjata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan itu orang yang menuntut ilmu agama. Jadi orang yang menuntut ilmu agama tersebut itu pahalanya sangat banyak seperti orang yang mati syahid. Itu sesuai dengan firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Orang yang keluar dari rumah ataupun tidak keluar tapi tujuannya adalah menuntut ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut seperti orang yang memegang senjata membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang mengangkat senjata kemudian dia melawan orang yang non muslim, dengan senjatanya dia bisa melawan orang yang bukan muslim dengan senjatanya. Senjata baik itu pedang dan lain sebagainya. Begitu juga orang yang menuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama dengan ilmunya dia bisa melawan orang-orang yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sama-sama seperti orang yang memegang senjata menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau menuntut ilmu agama sekarang itu kan untuk jihad kan nggak ada namanya berperang kan. Kata Syekh itu al jihadu jihadan. Jihad itu ada 2. Al jihadu bis sinan wal jihadu bil bayan. Ada namanya jihad menegakkan agama Allah dengan berperang. Kalau sekarang kan nggak ada. Ada namanya jihad itu dengan penjelasan, bisinan dengan senjata. Ada kalanya jihad itu dengan menjelaskan. Berapa banyak orang-orang yang tidak tahu tentang masalah wudhu. Seenaknya dia wudhu, tapi hakikat sebenarnya kalau diteropong dari orang-orang yang belajar ilmu agama tidak sah.
Berapa banyak orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia sholat. Banyak orang yang menganggap, meyakini Allah duduk di atas arsy. Banyak orang yang meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala seperti pemuda, tampan, tapi dia juga sholat. Apakah orang seperti ini tidak menganggap dirinya benar? Kalau dia menganggapnya itu adalah benar. Tapi apakah itu yang menjadi ukuran sehingga dia itu masuk surga? Bukan. Bahkan dia itu kalau mati dalam keadaan itu, maka dia akan masuk neraka selamanya. Dengan ilmu agama dia akan bisa membentenginya. Bukankah ada cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dia itu bermunajat kepada Allah, kemudian didatangi oleh setan, iblis datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian dia mengatakan, faqad asqattu ankal fardu, faqad asqattu ankal fardu al faraid. Saya telah menggugurkan darimu kewajiban-kewajiban. Coba, kalau orang yang tidak berilmu, enak ini. Enak, gratis masuk surga. Enak ini, kan begitu kan. Kalau nggak punya ilmu agama, dia akan senang. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepadanya, faqad khasirta ya la'in. Kamu rugi, orang yang dilaknat atau makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak berhasil. Godaannya itu tidak berhasil. Bagaimana kamu tahu bahwasanya saya itu bukan Tuhan kamu? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya tahu kamu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kamu bersuara. Karena kamu bersuara dan berupa sinar. Berupa suara dan berupa sinar. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan berkalam, itu kita yakini bahwasanya kalam Allah bukan berupa suara, bahasa dan huruf. Bukan berawalan, bukan berakhiran. Seperti kalam kita, seperti kita berbicara. Itu kan keyakinan kita kan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bukan cahaya, karena cahaya itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian semakin lama semakin meredup cahaya tersebut, karena tidak berhasil menggoda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian sebelum dia bahasa kita itu pamitan, karena tidak berhasil, Pak Kabur katanya, berapa banyak orang yang telah saya tipu karena bujukan saya ini, karena tipuan saya ini. Berapa banyak sebelum saya datang kepada kamu, berapa banyak orang yang saya tipu dan dia ketipu, katanya iblis tersebut. Jadi dengan ilmu agama kita bisa membentengi diri kita. Dengan ilmu agama kita bisa menjaga diri kita, kampung kita, dan orang-orang yang kita cintai. Itu manfaatnya, diantaranya adalah orang yang menuntut ilmu agama seperti orang yang mengangkat senjata membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita males, kata syekh-syekh kita gitu, kalau males, ingat keutamaan orang yang menuntut ilmu agama. Kalau dia itu menuntut ilmu karena Allah, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang perang. Kemudian ada hadis lainnya yang sering kita sebutkan keutamaan ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama dan paham satu bab, dia menuntut satu bab seperti ini, bab tentang bagaimana kita mengurusi mayit, paham dia, maka itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada 1000 rakaat sunnah. 1000 rakaat sunnah. Kita sholat itu mengharapkan apa? Ridho Allah kan? Ya, nanti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, akan diberi pahala dan dimasukkan surga. Kita puasa, kita berbakti kepada orang tua, tujuannya kan begitu. Tapi bukan itu saja, ada hal lain yang juga penting, yaitu menuntut ilmu agama. Selain juga karena untuk membentengi kita, juga bisa menjadi ladang
bagi kita untuk menghasilkan pahala-pahala yang banyak. Makanya meskipun di rumah umpamanya males, kemudian agak-agak sakit dikit gitu kan, biasanya yang paling banyak itu males apalagi jauh dan lain sebagainya, maka kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang seperti itu, orang yang malas, kemudian dia berusaha untuk apa? Untuk sekuat tenaga menghadiri majelis ilmu agama. Itu dengan itu kesusahan-kesusahan ataupun kesulitan-kesulitan, karena tadinya kan sulit untuk apa? Untuk melawan hawa nafsu. Itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu mungkin ya kunci sukses supaya sukses insya Allah dunia dan akhirat selalu menghadiri majelis ilmu agama. Tapi seandainya pun menurut kita ketika saya itu menghadiri pengajian ilmu agama masih sulit aja umpamanya, maka tidak boleh protes. Orang yang muslim itu akan beruntung. Meskipun mungkin kita tidak tahu dengan ketidaksuksesan kemudian kesabaran yang kita kesabaran yang kita lakukan karena tidak kunjung sukses, kita tidak tahu kita masuk surga mungkin karena itu, tidak disangka-sangka. Iya kan? Mungkin hal yang sepele seperti itu nggak tahu. Kenapa ya saya nggak susah-susah padahal saya itu sering sholat. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh mengatakan umpamanya semenjak saya mengikuti taklim, sholat rajin, saya selalu susah aja. Itu kan nggak boleh seperti itu. Tidak boleh protes terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Meskipun dia tidak sukses ketika di dunia, dia akan sukses di akhirat nanti. Itu kan intinya kan begitu. Hidup di dunia hanya sementara, mungkin 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Tapi di akhirat, kalau dia menjadi orang yang sukses di akhirat nanti, akan selamanya dia akan bahagia. Makanya meskipun apa yang kita jelaskan kok tidak kunjung sukses, maka kesuksesan mesti akan ia raih, mungkin tidak di dunia tapi di akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang kita akan menjelaskan tentang cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah paling sedikitnya adalah menghilangkan najis dan meratai seluruh kulit dan rambutnya, meskipun rambutnya lebat, cukup sekali dengan air yang suci dan mensucikan. Caranya begitu. Tapi ada kesunahan-kesunahan. Jadi dengan hanya memakai air yang mutlak itu sudah cukup, meskipun nanti tidak dicampur dengan yang lain. Kalau kita kan biasanya memandikan mayit itu dikasih daun bidara gitu kan. Itu memang kesunahan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi kesunahannya. Di antaranya umpamanya kalau ada si mayit itu meninggal, kalau masih anget begitu kan, masih anget itu katanya dirangkul, kemudian agak disandarkan ke ke dengkul, lutut, kemudian perutnya itu agak diginikan supaya kotoran-kotorannya itu benar-benar, takutnya nanti kalau setelah dimandikan akan keluar kotorannya lagi, kemudian supaya kotoran-kotorannya itu benar-benar bersih begitu. Di antaranya begitu kalau masih anget, kalau masih masih baru. Kalau masih baru kan anget kan ya biasanya. Kalau sudah lama nanti kaku nggak bisa. Itu salah satunya begitu. Kemudian yang berikutnya di antaranya adalah ketika dia dimandikan itu dimulai dari kepala, kemudian diawali dengan bagian kanan, disiram bagian kanan, bagian depan, kemudian bagian kiri dari depan dari yang memandikan tersebut, kemudian setelah itu bagian belakang, tapi jangan
ditengkurapkan, apa namanya istilahnya? Iya, jangan iya, karena itu adalah sesuatu yang menghinakan mayit. Jangan ditengkurapkan, apa bahasa Indonesianya? Iya, jangan jadi tetap terlentang aja, terlentang, miring umpamanya bisa miring. Kemudian disunahkan juga yang bagian belakang dari arah kanan juga disunahkan untuk mengawali apa namanya bagian belakang itu bagian kanan, bagian belakang bagian kanan. Jadi belakang mayit, depan dari orang yang memandikan. Bagian belakang tadi kan bagian depan udah, bagian kanan kemudian bagian kiri. Bagian belakang dalam keadaan umpamanya dia miring ataupun dia terlentang dengan apa didudukkan umpamanya agak didudukkan, kemudian disiram bagian kanan, bagian belakang bagian kanan, kemudian bagian belakang bagian kiri. Itu salah satu dari beberapa kesunahan-kesunahan ketika orang tersebut memandikan. Yang penting yang wajib itu adalah menghilangkan najis yang ada pada si mayit. Kemudian meratakan air yang mutlak, air yang suci mensucikan, air yang tidak tercabut namanya, sehingga tidak dinamakan air saja, akan tetapi harus ada embel-embel yang embel-embelnya itu tidak terlepas darinya. Itu kan apa namanya pengertian dari air mutlak yang telah kita jelaskan kemarin, ya kan? Intinya air yang mutlak yang suci mensucikan, begitu. Dikasih apa namanya daun bidara atau sesuatu yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah itu adalah cara memandikan si mayit. Kemudian yang memandikan siapa? Kalau perempuan itu apa namanya sunnah yang melakukannya itu adalah perempuan. Artinya meskipun ada suaminya begitu, maka yang diutamakan itu adalah perempuan. Yang diutamakan itu adalah perempuan. Ada suami, ada anak-anaknya kan bisa mereka itu untuk memandikan. Yang diutamakan itu adalah perempuan. Begitu juga sebaliknya, kalau yang meninggal laki-laki, yang diutamakan itu adalah laki-laki. Meskipun dia ada istrinya, ada anak perempuannya, itu maka yang diutamakan itu adalah sama-sama laki-laki. Kemudian yang berikutnya, tapi sekarang kalau umpamanya ya, kan mungkin ada seseorang yang meninggal tapi tidak apa namanya dia itu meninggal karena tenggelam. Bagaimana ini kalau dia karena tenggelam? Tetap wajib untuk dimandikan. Tetap wajib untuk dimandikan. Kalau dia itu celaka maksudnya tidak bisa kan dimandikan orang-orang yang kecelakaan dan lain sebagainya, maka bisa dengan tayamum. Ditayamumkan. Kemudian yang berikutnya adalah kafan untuk jenazah. Paling sedikitnya adalah kain yang menutupi seluruh badan. Jadi ini perlu ingat, kafan untuk jenazah paling sedikit adalah kain yang menutupi seluruh badan. Baik laki-laki ataupun perempuan, itu seluruh badan itu ditutup, jangan dibuka. Kecuali orang yang ihram haji ataupun umrah, sebelum selesai tahallul masih ihram dia meninggal, maka bagi perempuan itu tidak usah ditutup bagian mukanya, wajahnya. Kalau laki-laki tidak usah ditutup bagian kepalanya. Gunanya kalau dia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan itu menjadi saksi, supaya dia bangkit dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditutup semua kecuali ini. Siapa? Orang yang ihram haji ataupun ihram umrah. Orang yang masih ihram itu kan maksudnya dia belum melakukan 2 di antara 3 kan, mungkin yang sudah pernah
haji ataupun belum haji, semoga kita semuanya bisa disampaikan ke Mekah ataupun Madinah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi begitu. Jadi sebelum melakukan 2 di antara 3, yaitu belum jamroh aqabah, melempar aqabah, ataupun tawaf ifadah, ataupun al-halqu awit taksir. Itu kan dalam bab haji nanti dijelaskan ada namanya menggundul, menjadikan kepala itu gundul. Tapi kalau laki-laki itu paling utama daripada sekedar mengambil beberapa helai itu. Tapi kalau perempuan yang lebih utama sebaliknya, yang lebih utama yaitu hanya mengambil bagian rambut, bukan digundul, Itu kalau sudah melakukan 2 di antara 3, itu namanya sudah tahallul awal. Orang yang meninggal sebelum melakukan ini dalam keadaan ihram, maka orang tersebut kalau laki-laki tidak usah ditutup kepalanya, tapi kalau perempuan tidak usah ditutup mukanya. Tapi kalau selainnya semuanya minimal, yaitu minimal mengkafani, itu adalah ditutup semuanya. Paham ya? Itu. Kafan untuk jenazah paling sedikitnya adalah kain yang menutupi seluruh badan dan 3 lapis kain bagi orang yang meninggalkan harta peninggalan yang lebih dari hutangnya, dan dia tidak berwasiat untuk tidak dikafani dengan 3 lapis kain. Jadi dikafani 3 lapis bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai peninggalan, masih mempunyai peninggalan harta. Meskipun harta peninggalannya itu hanya cukup untuk 3 lapis, maka nanti dikafani 3 lapis. Atau dia itu dikafani 3 lapis bagi orang yang tidak berwasiat untuk tidak dikafani 3 lapis. Kalau ada orang meninggal, meskipun dia punya harta, berwasiat untuk tidak dikafani 3 lapis. Saya kalau meninggal nggak usah dikafani 3 lapis ya, 1 aja, maka dilaksanakan wasiatnya, yaitu tidak usah dikafani 3 lapis. Kalau dia mau meninggal, saya kalau umpamanya meninggal nggak usah dikafani ya, nggak usah dilaksanakan kalau ini nggak usah dilaksanakan. Jadi harus dikafani minimal itu 1 lapis, menutupi semua badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian yang berikutnya adalah cara menyolati jenazah. Paling sedikitnya adalah seorang berniat menyolatinya. Usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin, biasanya kan fardu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Meniatkan kefarduan sholat jenazah. Itu tadi fardu kifayatin, menentukan dan mengucapkan ala hadzal mayyit. Ala hadzal mayyit itu kan menentukan dan mengucapkan usolli ala hadhil mayyitati, pamannya kalau perempuan, dan mengucapkan Allahu Akbar dalam keadaan berdiri. Jadi sholat jenazah itu tidak ada ruku', tidak ada sujud. Itu ingat saya pada waktu di di pondok pesantren. Jadi biasanya kan anak-anak yang baru itu belum tahu tentang bagaimana sholat jenazah. Diajak sholat jenazah, mereka itu berduyun-duyun membawa sajadah. Membawa sajadah. Kata Pak Yai, nggak usah pakai sajadah karena nggak ada rukuk sujud gitu kan. Jadi tidak ada rukuk dan sujud. Jadi katanya di sini, dan mengucapkan Allahu Akbar dalam keadaan berdiri jika dia mampu, sama dengan peraturan-peraturan pada sholat fardu yang lain. Jadi kalau mampu dia harus berdiri. Mengucapkan takbir juga, takbirnya itu sama cara-caranya. Tidak memanjangkan baknya pada lafaz akbar, tidak boleh membaca akbar begitu, tidak boleh memanjangkan hamzah menjadi Allahu Akbar, tidak boleh seperti itu. Kemarin yang kita jelaskan dalam takbiratul ihram pada sholat fardu kemarin.
Begitu juga nanti dijelaskan syarat-syarat yang lain seperti syarat untuk bersuci dari hadas kecil, hadas besar, dari najis yang tidak dimaafkan juga di sini. Dalam keadaan berdiri jika dia mampu. Jadi berdiri itu maksudnya ya kemarin kita jelaskan, sekira dia itu berdiri tegak di atas kakinya, bukan seperti orang yang seperti orang yang mau hajat, buang hajat begitu. Dinamakan jongkok tidak jongkok, tidak dinamakan berdiri juga berdiri. Jadi tegak begitu. Seperti penjelasan kemarin. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah dia takbiratul ihram, dia membaca suratul Fatihah. Cuma membaca surat Al-Fatihah dalam sholat jenazah itu tidak harus setelah meletakannya, tidak harus setelah takbir yang pertama. Jadi seandainya setelah takbiratul pertama itu dia tidak membaca takbir, diam saja, maka tidak mengapa. Jadi seandainya setelah takbiratul ihram dia itu diam, tidak membaca Al-Fatihah, karena tidak diharuskan pembacaan Al-Fatihah itu setelah takbir yang pertama, maka bisa. Kemudian ketika membaca Al-Fatihah juga syarat-syaratnya sama dengan membaca Al-Fatihah ketika sholat fardu-fardu yang lain. Menjaga tentang tartib, urutan, tasydid, makharijul huruf dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia takbir yang pertama, ada kalanya dia membaca Al-Fatihah atau tidak membaca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Kemudian dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Dia membaca sholawat, sigot selawat apapun, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad umpamanya, itu bisa seperti itu. Kalau peletakan sholawat itu harus setelah takbir yang kedua. Peletakan sholawat itu harus setelah takbir yang kedua. Kalau seandainya setelah takbir yang pertama itu tidak membaca Al-Fatihah, bisa meletakkan Al-Fatihahnya itu setelah dia membaca sholawat. Setelah dia membaca sholawat, kemudian dia membaca Al-Fatihah, atau Fatihah dulu kemudian sholawat. Yang penting sholawat itu setelah takbir yang kedua. Kemudian membaca Allahu Akbar dan mendoakan jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu, cukup. Kalau kita kan banyak ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ila akhiri, itu kan, itu banyak. Jadi ini cukup, Allahumma gfir lahu warhamhu. Begitu juga doa ini, doa mendoakan ghufran, yaitu pengampunan kepada si mayit, itu harus diletakkan setelah takbir yang ketiga. Cukup ini bisa dengan paling sedikit Allahumma gfir lahu warhamhu. Kemudian membaca takbir, membaca takbir yang keempat, membaca takbir yang keempat, kemudian mengucapkan assalamualaikum, atau setelah takbir yang keempat itu membaca doa lagi. Membaca doa, biasanya kita kan membacanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, itu kan. Seandainya pun setelah takbir yang keempat itu langsung salam, maka bisa, maka sah. Kemudian membaca assalamualaikum. Dalam sholat jenazah ini harus juga dipenuhi semua syarat-syarat sholat. Syarat-syarat kemarin yang bersih dari najis yang tidak dimaafkan, dari hadas kecil ataupun besar, maksudnya dalam keadaan bersuci, menghadap kiblat, itu kan menghadap kiblat berarti nanti mayitnya itu ada di depan. Sunnahnya itu kan katanya meletakkan mayit seperti halnya dia mau dikuburkan. Artinya apa? Kalau dikuburkan itu nanti kan kepalanya ada di utara kan? Ada di utara, kakinya ada di selatan. Dalam sholat jenazah ini harus juga dipenuhi semua syarat-syarat sholat dan ditinggalkan hal-hal yang membatalkan.
Perkara yang membatalkan kemarin adalah berbicara dengan bicara manusia, baik satu huruf yang memahamkan atau dua huruf walaupun tidak memahamkan, makan, minum dan lain sebagainya. Berbicara dalam keadaan lupa tapi banyak, itu juga membatalkan. Di bab-bab kemarin tentang membatalkan sholat. Cara menguburkan jenazah paling sedikitnya adalah dimakamkan di lubang yang sekiranya menyembunyikan baunya dan menjaganya dari binatang buas. Yang penting dikira bisa menjaga bau dan menjaga jasad tersebut dari binatang buas, itu sudah mencukupi. Tidak harus umpamanya 2 meter, tidak harus. Kalau kita biasanya berapa meter ya? 1,5 ya, 1,5. Padahal di sini kesunahannya itu lebih dalam lagi, karena di sini dijelaskan disunahkan mendalamkan lubang kuburan seukuran tinggi orang berdiri sambil mengangkat tangan ke atas. Kurang lebih 2,5 hasta. 2,5 meter arba'atu, yaitu 4,5 hasta. Arba'atu dhira', yaitu 2,5 meter. Itu kesunahannya seperti itu. Tapi seandainya pun terlalu dalam, dianggap dalam, sekira lubang tersebut itu menjaga mayit tersebut dari baunya, kemudian dari binatang buas, sudah mencukupi. 1 meter itu paling sudah mencukupi ya, supaya tidak tercium baunya dari luar, sehingga nanti binatang buas akan mendatanginya. Itu kan mencukupi seperti itu. Kemudian juga disunahkan untuk membuat liang lahat kan, ruangan yang yang ada di sebelah barat itu. Gua kecil itu juga disunahkan kalau tanahnya itu tanah yang tidak mudah runtuh. Biasanya kan ada kalau diambil, digali itu runtuh gitu kan. Kalau umpamanya ada tanah yang mudah runtuh seperti itu, sunnahnya bagaimana? Di lubang tengah-tengah. Itu juga disunahkan itu. Dan juga harus dihadapkan ke kiblat. Lah, menghadap kiblat itu berarti kan dimiringkan. Bisa miring arah kanan ataupun bagian sebelah kanan atau kiri. Artinya disunahkan untuk menghadapkan bagian miring untuk ke sebelah kanan. Artinya bagian kanan itu ada di bawah. Berarti nanti kepalanya itu ada di utara, menghadap kiblat. Berarti kepalanya itu ada di utara. Atau bisa, yang penting menghadap kiblat, atau bisa miring ke kiri. Berarti kepalanya ada di selatan, bisa. Tapi yang lebih utama itu ada di sebelah kanan tadi. Yang penting yang diharuskan itu menghadap kiblat. Juga wajib menghadapkannya ke arah kiblat dan tidak boleh menguburkan jenazah dalam fiskiyah. Fiskiyah adalah sebuah bangunan yang jenazah dimasukkan ke dalamnya sebelum jenazah lain yang sudah ada di dalamnya punah, dan bangunan ini tidak menghalangi keluarnya bau jenazah, kayak seperti laci. Kalau Bapak tahu jadi kayak seperti ada lemari begitu kan, tapi dibangun, ditanam atau di atas bumi bisa seperti itu, tapi berupa kayak seperti laci begitu. Jadi diambil lacinya, kemudian dimasukkan mayit yang berikutnya. Kayak seperti itu kebiasaan orang-orang dulu, orang-orang yang meninggal jahiliyah itu seperti itu. Jadi sebelum jenazah yang lain itu sirna, kan nggak boleh kan kita menguburkan di kuburan. Kemudian habis itu masih ada jenazahnya, tidak boleh, harus dikembalikan lagi, harus dikubur lagi, dikembalikan lagi, kemudian cari yang lain.
Kemudian cari yang lain, kecuali nanti ada situasi tertentu, nanti itu bukan menjadi ukuran. Intinya kalau masih ada fisiknya dan lain sebagainya, maka tidak boleh dikuburkan ke situ bareng dengan mayit yang lama. Harus cari yang lain. Jadi kenapa di fiskiyah itu tidak boleh? Karena dia itu seperti laji itu, jadi menguburkan mayit yang lain sebelum mayit yang pertama itu punah, hancur. Gitu. Mungkin sampai di sini ya pelajaran kita, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa memahaminya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.